Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dari kelas PAI 56F. Di sini saya akan menyimpulkan 7 makalah yang telah kami presentasikan, yaitu materi pertama ada sebab-sebab konflik masyarakat Indonesia dengan bahasa asing. Konflik sosial memiliki definisi sebagai suatu kondisi dimanapun percekcokan, perselisihan, atau pertentangan antara dua kelompok atau lebih yang dipicu oleh adanya perbedaan dalam hubungan sosial. Ada perbedaan pendapat atau pandangan yang tidak bisa dikontrol bisa menyebabkan perselisihan, sehingga bisa membuat hubungan sosial antara dua orang atau lebih akan menjadi merenggang. Konflik akibat adanya perselisihan dapat menghubungkan sosial. Memang hal itu lumrah. Hal ini tidak bisa dihindari sebab pada saat seseorang menjalani hubungan sosial atau bersosialisasi, maka kemungkinan terjadi sila perdebatan. Penyebab konflik terbagi menjadi 3, yaitu perdebatan pendirian dan keyakinan, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan. Adanya konflik yang menyebabkan perseterusan memang menjadi warna dalam hubungan sosial. Dan baiklah, materi kedua yaitu ada sejarah Islam di Indonesia. Perkembangan Islam pada masa modern ini mempunyai banyak problem-problem dalam negeri, terutama masalah politik. Islam ini perkembangannya dipengaruhi oleh kekuatan politik yang ada seperti dan organisasi. Di samping itu, organisasi-organisasi Islam, terutama Muhammadiyah dan NU, dua organisasi terbesar di tanah air Indonesia, bagaimanapun akan mempunyai dampak politik juga. Umat Islam dengan segala keberanian telah melepaskan suatu wadah politik. Dengan lapang dada mereka menerima Pancasila dan mengharapkan dalam mengisi dengan nilai-nilai keagamaan. Sekarang yaitu materi kondisi umat Islam di Indonesia pada kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Perkembangan Islam di Indonesia, sebuah kemerdekaan secara garis besar dapat dibagi dalam 2 periode, yaitu perkembangan Islam sebelum masa kolonialis para penjabat serta perkembangan Islam pada masanya. Kolonialisme Barat dan Jepang mengenali awal masuknya Islam ke Indonesia belum diketahui dengan pasti. Yang jelas bahwa Islamisasi di Nusantara telah berlangsung sejak abad-abad pertama Hijriah lewat jalur perdagangan, dan selanjutnya Islam perkembangan melalui beberapa jalur seperti jalur perkawinan, tasawuf, politik, dan lain-lain. Dalam proses Islamisasi terjadi interaksi antara budaya lokal sehingga kolonial Islam diperberatkan depan perjalanan sesuai dengan tradisi dan budaya setempat tanpa mengurangi nilai Islam. Materi kedua yaitu ada kondisi umat Islam dulu dan sekarang. Mungkin Anda pernah mendengarkan ungkapan bahwa bangsa Barat maju karena meninggalkan kitab suci, sedangkan umat Islam mundur karena juga meninggalkan kitab suci Al-Quran. Ungkapan ini mungkin benar-benar ada di mana menyaksikan bertampak terpuruknya umat Islam di sebagian sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, negara-negara Barat demikian maju dan perkasa menguasai dunia dengan segala kekuatan militer, ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang mempengaruhi umat Islam dan Belanda. Itu ada lagi sejarah Islam di Indonesia. Perkembangan Islam pada masa modern ini mempunyai banyak problem-problem dalam negeri, terutama masalah politik. Islam dewasa ini perkembangan dipengaruhi oleh kekuasaan politik ada seperti partai-partai dan organisasi. Terus
dengan lapangan dada mereka menerima Pancasila dan berharap dapat mengisi dengan nilai-nilai agama. Mereka ingin agar pihak-pihak lain yang selama ini memandang curiga terhadap Islam dapat mempercayai ulama-ulama dan tokoh-tokoh Islam lainnya.